Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rosita dengan NIM 21318, kelas RA6 semester 5, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Wahid Alfariji, SEMM. Jadi di video kali ini saya akan membahas 7 pembahasan materi. Jadi materi yang pertama yaitu membahas tentang perencanaan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, bahkan pengukuran kinerja. Materi yang kedua yaitu membahas tentang manajemen rantai pasok. Materi yang ketiga yaitu membahas manajemen persediaan. Materi yang keempat yaitu akan membahas manajemen agregat dan SOP. Materi yang kelima yaitu membahas tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. Materi yang selanjutnya yaitu yang keenam, penentuan jadwal jangka pendek, dan materi yang ketujuh yang terakhir mengenai just in time, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu dengan pembahasan perencanaan operasi, terutama sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Jadi strategi manajemen sumber daya manusia itu merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan strategi organisasi. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi, untuk mendorong aktivitas inovasi dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Perencanaan tenaga kinerja adalah identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Jadi tingkat perencanaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kinerja makro dan mikro. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kinerja makro dan mikro? Adapun definisi mengenai desain pekerjaan, jadi desain pekerjaan itu adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan seorang individu atau kelompok. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan struktur yang lebih jelas dan agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Prinsip etika sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua yaitu keadilan, yang ketiga yaitu tanggung jawab, yang keempat yaitu kerjasama, dan yang terakhir, yang kelima yaitu kerahasiaan. Penerapan etika sendiri dalam lingkungan kerja dapat membantu untuk menciptakan budaya kita agar lebih positif, meningkatkan kepuasan karyawan, dan juga untuk membangun reputasi perusahaan yang baik. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai manajemen rantai pasok. Jadi manajemen rantai pasokan itu menggambarkan koordinasi semua aktivitas mulai dari bahan mentah sampai yang diakhiri dengan pelanggan yang merasa puas. Tujuannya yaitu rantai pasok adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan yang kompetitif dan manfaat bagi konsumen akhir. Adapun resiko rantai pasok yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, bahkan biaya yang tidak pasti. Adapun gangguan yang muncul pada rantai pasok dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti panjangnya suatu kejadian yang disebabkan oleh kesinambungan antara permintaan dan pasokan. Sedangkan rantai pasokan merupakan resiko yang terjadi pada aliran produk, informasi, bahan baku, sampai pengiriman produk akhir. Adapun etika manajemen rantai pasokan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu ketika yang pertama etika personal, yang kedua yaitu etika dalam rantai pasokan,
Yang ketiga yaitu perilaku etis terhadap lingkungan ketika rantai pasokan meningkat ke tahap internasional. Masing-masing dalam hal ini menjadi lebih signifikan. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen persediaan itu? Jadi manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Jadi fungsinya manajemen persediaan itu pastinya untuk mengantisipasi stok yang kurang, menyediakan stok cadangan, menjaga kelancaran penjualan, terus menjaga kualitas produk dan mengurangi resiko kesalahan pembukuan. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan yaitu ketersediaan dana, terus waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, bahkan jumlah permintaan dan ketersediaan. Jadi di manajemen persediaan sendiri menggunakan berbagai metode. Yang pertama yaitu just in time, yang kedua yaitu ekonomi order of quantity, yang ketiga yaitu reorder point, dan yang terakhir yaitu safety stock. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah investasi masing-masing golongan persediaan. Materi yang keempat yaitu mengenai manajemen agregat dan SOP. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dan permintaan dengan tujuan itu untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat itu melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tetapi biasanya itu perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Sedangkan pengertian dari standar operasional prosedur atau SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasi rencana bisnis strategi di berbagai departemen. Adapun tujuan dari SOP yaitu untuk mencapai keseimbangan yang optimal antar penawaran dan permintaan, mengurangi resiko yang berlebih persediaan, serta meningkatkan efisiensi. Adapun langkah-langkah umum dalam perencanaan penjualan operasi melibatkan perencanaan penjualan, perencanaan persediaan, perencanaan distribusi, koordinasi tim dan komunikasi antar fungsi, dan pemantauan penyesuaian. Terdapat 3 macam yang dapat digunakan dalam melaksanakan perencanaan agregat, yaitu yang pertama, pemilihan kapasitas, yang kedua yaitu pemilihan permintaan, dan yang ketiga yaitu pemilihan campuran. Materi yang kelima yaitu mengenai perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Jadi yang dimaksud dengan MRP ini adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Jadi sistem ini terdiri dari 3 tahap, yaitu mengambil inventaris bahan dari komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Jadi dengan sistem MRP ini perusahaan itu dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang diperlukan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang, serta dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali, tidak kekurangan maupun tidak berlebihan. Jadi materi yang keenam yaitu membahas tentang penentuan jadwal jangka pendek. Jadi yang dimaksud dengan jadwal jangka pendek yaitu
penterjemahan keputusan kapasitas perencana agregat serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan, yaitu untuk memenuhi permintaan karyawan. Peralatan tertentu dapat berbasis harian ataupun per jam. Jadi pentingnya penjadwalan jangka pendek ini bagi suatu perusahaan yaitu untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Adapun keutamaan penentuan jadwal jangka pendek yaitu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan akuntabilitas. Permasalahan yang sering muncul dalam penentuan jadwal jangka pendek ini yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan. Yang kedua yaitu kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu keterbatasan persediaan bahan baku. Yang keempat yaitu penetapan tentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal. Masuk ke materi yang terakhir mengenai just in time, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Jadi yang dimaksud dengan just in time ini adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan untuk menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen tanpa menyimpan stok yang berlebih. Adapun manfaat dari JIT ini untuk mengurangi ruangan gudang untuk menyimpan barang, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, untuk mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya, untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, pengendalian kualitas dalam proses. Adapun yang dimaksud dengan sistem produksi Toyota atau TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang telah diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Jadi metode Toyota Product System atau TPS ini merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan otomotif di dunia. Jadi metode TPS ini mempunyai tujuan terutama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Adapun yang dimaksud dengan operasi ramping berarti untuk mengenali nilai pelanggan dan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Adapun perbedaan dari ketiga tersebut yaitu JIT, TPS, dan operasi ramping, yaitu JIT itu lebih menekankan pada penyelesaian masalah, sedangkan TPS itu menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan, serta operasi ramping itu lebih menekankan pemahaman mengenai pelanggan.